Baik, eh, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Eh, Apa kabar semuanya, ayah bunda dan para ustadz yang ada di Bintang Pelajar. Semoga semuanya sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Eh, Alhamdulillah Bintang Pelajar memfasilitasi pembekalan ayah bunda untuk liburan Ananda ya. Ini sangat, insya Allah sangat berguna buat Ananda dan ayah bunda semuanya dan bahkan keluarganya ya. Nah, Ana coba share screen ya bunda ya. Coba share screen. Remaja itu adalah individu, tetapi mereka memulai hidup masih bergantung pada orang dewasa. Nah, ini harus diingat, mereka masih bergantung kepada kita. Banyak yang mereka bergantung ya. Walaupun mereka ngerasa besar, ngerasa bisa, ngerasa sudah mengerti, padahal mereka masih bergantung. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang dewasa untuk membesarkan dan membimbingnya, serta bertindak demi kebaikan tumbuh kembang remaja. Ingat, remaja pun ada tahapan tumbuh kembangnya, ya. Remaja itu ada tahapan tumbuh kembangnya. Baik, selanjutnya, nah, tahapan remaja nih, tumbuh kembang remaja. Nah, pertama dia akan pertumbuhan fisiknya. Kita lihat nih pertumbuhan fisiknya bagaimana. Lalu pertumbuhan kognitifnya, bagaimana cara dia berpikir ya. Nah, itu bagaimana bisa diperhatikan sama orang tuanya. Lalu perkembangan kreativitas, perkembangan emosinya ya, apa dia meluap-luap, terlalu mudah emosi. Emosi itu banyak ya. Ada emosi sedih, emosi marah, emosi murung ya, dan lain-lainnya. Banyak sekali emosi. Jadi kita lihat perkembangannya. Kalau terlalu mudah marah, dia berarti ada yang perlu diperbaiki. Kalau dia mudah menangis, ada yang perlu diperbaiki. Mudah galau, itu ada yang juga yang harus diperbaiki. Lalu perkembangan bakat khususnya. Anak kita ini bakatnya apa nih? Ya, nanti bisa dilihat nih waktu liburan. Lalu perkembangan hubungan sosialnya. Bagaimana cara dia bersosial di rumah? Bagaimana cara dia berhubungan dengan orang lain, dengan teman-temannya dan lain-lain. Lalu perkembangan kemandiriannya. Nah, bagaimana nih anak-anak setelah di pondok lalu pulang, bagaimana nih perkembangannya? Apakah ada kemandirian yang tertanam dalam dirinya? Kalau nggak ada, saatnya kita benerin di rumah. Kita perbaiki di rumah, pelan-pelan anaknya diberitahu nanti. Lalu perkembangan bahasanya, bagaimana adab-adab dia berbicara dan lainnya. Lalu perkembangan nilai moral dan sikapnya. Nah, ini nanti bisa dipantau di rumah dengan beberapa tahapan perkembangan. Nah, lalu remaja juga harus mampu, pertama nih, tugas perkembangan remaja yang harus remaja mampu. Pertama, menerima keadaan fisik, ya. Yang paling sulit nih biasanya pada eh, wanita ya, pada akhwat ya, anak-anak kita yang perempuan. Eh, ini lebih sulit menerima keadaan fisik di awal-awal remaja dia, pada usia SMP sampai SMA-nya. Nah, lalu menerima dan memahami peran seksualnya. Dia harus tahu dia itu laki-laki, laki-laki itu harus seperti apa, hak perempuan harus seperti apa. Lalu membina hubungan sosial, caranya dia bicara sama orang, bagaimana caranya dia untuk memulai berbicara dengan orang, bagaimana caranya untuk mempunyai teman yang dekat, teman sekedar teman atau teman belajarnya. Lalu mencapai kemandirian emosional. Bagaimana dia menyelesaikan masalah, problem solving ya. Nah, Ana nggak akan bahas terlalu dalam, semuanya cuma mukadimah ini ya. Lalu mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual. Nah, jadi dia harus tahu tuh eh, bagaimana kecerdasannya, untuk apa, untuk menciptakan sesuatu, untuk membuat sesuatu, nah seperti itu ya. Lalu mengembangkan perilaku dan tanggung jawabnya. Ya, laki-laki misalnya harus bertanggung jawab, dan dia udah tahu kalau dia bukan anak-anak lagi, jadi dia harus bagaimana, nah itu harus diberitahukan kepada Ananda.
Nah, nanti dalam pertumbuhannya ini mereka akan menunjukkan nih sikap-sikap seperti ini. Yang pertama kegelisahan. Wah, dia gelisah sekali. Kegelisahan tadi dengan tahapan-tahapan yang tadi. Lalu pertentangan. Pertentangan dengan siapa? Dengan aturan, dengan orang tua, dan lain-lainnya. Dan menghayal nih. Wah, tinggi sekali imajinasinya. Jadi sayang sekali kalau kita tidak bisa mengarahkan dengan baik nih ya imajinasi mereka. Lalu aktivitas berkelompoknya ya, dia emang lagi senang sekali nih bermain bersama nih ya, lagi senang menunjukkan identitas dirinya ya di aktivitas kelompok ini. Lalu keinginan mencoba ya. Nah, ini sikap remaja ini waktu keinginan mencobanya sangat tinggi ya. Jadi memang harus diberikan tempat buat mereka memberikan semua kemampuan motorik, fisik, dan lainnya. Nah, tumbuh kembang remaja ternyata dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan siapa aja? Lingkungan keluarga, sekolah, budaya, yang dianut ya, lalu teknologi dan media. Nah, yang paling sangat tidak bisa tersaring adalah teknologi dan media. Jadi benar-benar pendekatannya harus baik orang tua kepada anak. Pendekatannya itu bukan pendekatan intervensi, tapi pendekatannya lebih humanis, lebih dekat, erat ya. Nanti akan disampaikan selanjutnya. Nah, jadi diingat semua tadi itu remaja itu apa, tumbuh kembangnya bagaimana, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi, ingat ada keluarga, sekolah itu berarti ada teman-teman, ada lingkungan sekolah dan lain-lainnya. Budayanya itu ada budaya dari keluarga kita, budaya kita, dan budaya tempat tinggal dan sekitarnya, lalu teknologi dan media. Nah, liburan kali ini diberitahukan ke ayah bunda bahwa liburan itu harus diingat mencakup beberapa bagian. Yang pertama mereka ingin istirahat nih ceritanya. Ya, ceritanya mereka ingin istirahat dengan harapan wah liburan anak istirahat di rumah. Nah, itu ya. Jadi berikan waktu untuk mereka istirahat memang ya. Berikan mereka waktu untuk bersenang-senang sendiri ya. Lalu jangan lupa juga peran ayah. Wajib peran ayah juga dalam mengisi liburannya. Nah, kedua, peran ibu. Ya, lalu saudara kandung. Nah, lalu mungkin pasti dia ingin dengan teman-temannya. Nah, ini bisa diwujudkan juga. Tapi ingat, intinya semua adalah kebahagiaan dia, ya, Ananda, ya. Jadi jangan lupa intinya nanti kebahagiaan, ya, kebahagiaan. Baik. Selanjutnya, nah, liburan ini harus bisa membina dan menghasilkan apa? Keilmuan. Ingat, keilmuannya harus dijaga. Keilmuannya itu harus dijaga. Jangan sampai pulang ke rumah malah habis semuanya. Ya, dia lupa murojaah, dia cuma murojaah cuma di depan orang tuanya aja. Bisa dibuat simulasi-simulasi supaya dia benar-benar murojaah dan belajar benar-benar. Lalu kebahagiaan. Nah, kebahagiaannya harus dijaga dengan baik. Kebahagiaan dia harus dijaga dengan baik. Ingat, tujuannya adalah kebahagiaan. Jadi, anak-anak itu pulang ke rumah itu bahagia. Bukan pulang ke rumah malah nggak mau berbicara dengan orang tuanya, sama keluarganya. Malah jadi salah ya. Berarti dia tidak bahagia ya. Lalu selanjutnya adalah dengan kelekatan. Liburan juga harus bisa menghasilkan kelekatan. Kelekatan siapa? Dia kepada orang tuanya, dia kepada adik-adik atau kakak-kakaknya atau saudaranya atau lingkungan sekitarnya. Nah, ini bisa diciptakan ya. Nah, yang akan dibahas adalah pertama pemilihan kata-kata nih. Ya, pemilihan kata-katanya harus bagaimana? Yang kedua penentuan kegiatannya, lalu menanamkan kedekatannya bagaimana ya. Nah, pertama pemilihan kata-kata. Nah, di pemilihan kata-kata ini Anda coba bagi 3. Pertama menyapa, kedua komunikasinya, lalu memberikan konsekuensinya. Ya.
Itu aja. Oh. Halo. Nah, baik. Pemilihan kata-kata yang pertama. Baik. Yang pertama adalah menyapa. Yang tidak disarankan adalah menanyakan nilai saat pertama kali ketemu. Pertama kali ketemu, waktu memeluk anaknya, "Nak, gimana nilainya? Bagus nggak? Gimana nak hafalannya? Bagus nggak?" Nah, itu harus sangat dihindari, ayah bunda. Itu harus sangat dihindari. Ada yang mencoret-coret ya. Baik. Jadi saat pertama ketemu, jangan langsung ditanyakan nilai. Lalu, tidak menasihati dengan intervensi di awal pertemuan. Langsung niatnya sih menasihati, tapi dia intervensi anaknya. Ya, itu jangan di awal pertemuan. Lalu hindari mengkoreksi. Nah, belum apa-apa udah dikoreksi. Kok kamu begini sih? Kok kamu begini sih? Kok kamu begini sih? Harusnya kamu begini dong. Nah, jangan dikoreksi buat awal-awal. Terima dulu apa adanya, peluk dia ya. Nah, yang disarankan adalah memberikan pujian. Masya Allah, ini nih anak yang bisa, anak soleh Abi, anak soleh Abi, atau ini nih, aduh Masya Allah, anak hebatnya Abi, anak apa segala macam ya, dipuji. Ya, lalu peluk dengan erat, peluk erat. Tularkan bahwa kita itu sayang sekali sama dia. Peluk dengan erat. Benar-benar kita kangen, benar-benar kita sayang sama dia. Jangan malu untuk memeluknya dia dengan erat. Peluk erat. Peluk erat, kepala kita ke pundak dia, kepala dia ke pundak kita. Gimana caranya memposisikan diri seperti itu? Lalu peluk. Peluk. Lalu cium keningnya. Bisa berkali-kali meluk, cium, peluk, cium boleh. Lalu mengusap punggungnya saat memeluk. Kita usap punggungnya saat meluk. Lalu bisikan, sayang banget Abi sama kamu. Sayang banget Umi sama kamu. Entah apa, terserah. Ya, bisikan perasaan dan rasa kangen. Kangen banget sama anak Abi nih. Aduh, kesayangan Abi nih hebat nih, luar biasa nih, calon dai atau apapun segala macam bisa disugestikan di sini. Baik. Itu ya, menyapanya hati-hati, menyapa hati-hati. Dan ini nanti menyapa itu akan awal pertama, first impression-nya, bagaimana orang tua melihat dia. Anak remaja ini luar biasa ya, di fase-fase remaja ini fase-fase yang mudah galau dan lain halnya, mudah sensitif ya, dan lain-lainnya. Nah, lalu pembelian kata-kata saat komunikasi. Nah, sekali lagi tidak disarankan intervensi. Baik, kita orang tua, tapi bukan intervensi caranya. Ya, bukan intervensi caranya. Lalu kedua adalah perkataan membandingkan. Ya, nah, ini membahayakan sekali nih nanti nih. Kalau dengan menyapanya pertama-tama dengan membandingkan. Sekolah kamu ini lama banget sih. Kamu pulangnya, adik kamu udah di rumah tuh, udah seneng-seneng tuh. Wah, dia mah hebat di rumah gitu. Wah, udah selesai. Ya, pasti dia langsung bete di jalan. Langsung kesel. Walaupun dia nggak nunjukin keselnya, pasti dia ada rasa itu di hatinya. Ya. Nah, ini membandingkan. Ini membahayakan sekali. Atau sebaliknya, membandingkan dia dengan temannya. Tuh teman kamu tuh pulang sekolah, pulang dari pondok bahagia banget ketemu orang, kamu mukanya begini banget. Nah, itu nggak boleh. Pokoknya membandingkan tidak boleh sama sekali. Lalu yang ketiga, meremehkan perbuatan anak. Wah, ini juga apalagi ya, tidak boleh nih meremehkan sama sekali. Lalu mengkritik. Mengkritik. Yang tadi seperti sudah disampaikan. Lalu menyindir. Ya, menyindir. Menyindir. Duh, kok badan kamu asam sekali sih? Kamu nggak mandi ya tadi atau apa? Ya, itu tidak boleh ya. Nah, yang disarankan adalah mendengar. Gimana, nak? Apa yang kamu rasakan? Nah, kita dengarkan. Ya, kita dengarkan. Lalu saran berkomunikasinya itu yang sederhana ya.
yang sederhana. Jangan berkomunikasi seperti kita sama seumuran kita. Harus kita ingat adalah kemampuan kecerdasan anak itu berbeda dengan kita. Ya, kita IQ-nya, pengalamannya lebih besar daripada anak kita. Jadi jangan sampai kita menyamakan anak kita harus bisa mampu seperti apa yang kita pikirkan. Harus mengerti dengan komunikasi yang kita sampaikan. Padahal tahu sendiri anak kita masih SMP. Kita mungkin udah 40 tahun, udah 50 tahun. Masa sama kita umuran mereka atau mereka harus sama seperti kita? Kan nggak mungkin. Kita harus mengerti. Nah, berkomunikasilah yang sederhana dan berikan motivasi dari harapannya. Ya. Kita harus bisa memberikan motivasi dari harapannya. Apa misalnya harapan dia? Misalnya, ya Anda mau jadi penghafal Quran 30 juz misalnya. Tapi dia masih hafalnya cuma 1 juz. Masya Allah, kamu pasti bisa, nak. Wah, kamu kalau udah berharap gitu, Allah pasti memberikan jalannya nanti. Nah, seperti itu modelnya, contohnya. Ya, jangan malah mengkritik. Kamu gimana mau hafal 30 juz? 1 juz aja lama banget selesainya. Misalnya contoh seperti itu. Ya udah, dia selesai tuh. Memblok dirinya kalau dia tidak bisa. Lalu selanjutnya berdiskusi dan mengarahkan sudut pandang. Nah, ini komunikasinya seperti ini, berdiskusi dan mengarahkan sudut pandangnya. Misalnya dia ngomong A, ya, ngomong A. Tanyakan, kenapa dia bisa berpikiran A? Jangan malah kita bilang, A itu salah. Nah, jangan seperti itu, tapi tanyakan. Namanya berdiskusi ya, menanyakan, kenapa kamu mau ngomong begitu, nak? Coba, Abi mau tahu, kenapa kamu ngomong gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi, mengarahkan sudut pandang. Ya, itu yang baik seperti itu komunikasi. Lalu selanjutnya, nah penentuan konsekuensi ya, membuat diskusi mengenai aturan. Nah, yuk kita buat duduk bareng sama anak-anak, sama ibu, sama ayah bunda, sama anak-anaknya, membuat mengenai aturan. Pertama aturan dan menyepakati semua konsekuensinya. Dan harus mengerti apa konsekuensi dibuat, kenapa konsekuensi dibuat. Contoh seperti ini. Nah, oke, kita liburan nih, tapi ingat ya, ada tugas masing-masing. Misal, kita sholat subuh bareng, terus habis itu kita murojaah ya. Ada nih jadwal-jadwalnya dari pondok nih, kita harus mengerjakannya juga ya. Tapi tenang, nanti waktu kosong kita akan melakukan kegiatan-kegiatan atau liburan ya. Coba, bisa nggak semuanya? Ngerti nggak? Tapi kalau kita misalnya tidak sesuai sama jadwal di pondok, berarti harus kita batalin nih, ada yang kita batalin liburan kita. Nah, contoh seperti itu ya. Jadi kita buat konsekuensi di awal. Hari pertama bisa dia istirahat, tidur, makan segala macam, habis itu kumpulin rapat keluarga bikin konsekuensi ini. Ya, konsekuensi 2 pekan ke depan, 3 pekan ke depan tergantung liburnya bagaimana. Nah, seperti itu. Lalu menjalankan konsekuensinya. Nah, tidak serta-merta mereka tidak akan melanggar atau kita tidak melanggar. Nah, ini saling mengingatkan akan konsekuensinya. Kemarin kita sepakat begini ya, yuk kita lakukan. Jangan lupa ya. Nah, seperti itu. Tanpa harus, ingat nggak kemarin begini. Nggak perlu seperti itu. Ya, nanti anak-anak malah bete dikiranya aturan. Padahal konsekuensi itu berarti kesepakatan bersama. Nah, gimana caranya membuat kesepakatan bersama? Inilah PR dari ayahnya ya. Biasanya ayahnya bisa membuat seperti ini. Ingat, konsekuensi kesepakatan berarti semua ide-ide itu dianulir menjadi satu gitu loh. Ya benar. Oke, selanjutnya. Nah, penentuan kegiatan ya. Pertama, membangun kegiatan dengan ayah. Wajib membangun kegiatan ada ayah dan anak itu masing-masing ya. Anak sama ayah wajib bareng bersama tanpa ada yang lain. Jadi 4 mata lah bahasanya kegiatannya. Lalu kedua dengan ibu, sama ibu juga wajib ada kegiatan 4 matanya. Lalu dengan saudara kandung, kegiatan sama saudara kandung. Biarkan mereka bermain bersama, biarkan mereka membuat kedekatan bersama. Lalu yang keempat adalah kegiatan bersama, ya, kegiatan bersama. Jadi kita sekeluarga misalnya. Coba ya, pertama dengan ayah. Apa aja sih yang bisa dilakukan dengan ayah? Pertama olahraga.
Contoh habis sholat, habis ngelakuin kegiatan-kegiatannya, kita olahraga bareng, bisa sepedahan, bisa jalan, bisa basket, bisa main bola atau tendangan-tendangan bola dan lain-lainnya. Lalu beribadah bersama, ya. Wah, enak sekali ya. Biasanya sendirian, anaknya pondok, nah sekarang bisa diajak ke masjid ya anaknya. Nah, seperti itu bisa ibadah bareng. Nah, ini 4 mata nih bisa nih sama ayahnya ya. Nah, lalu bermain dengan hobi anak yang positif. Nah, bisa ditanyakan, kamu suka apa sih? Nah, main apa sih? Aku sukanya main bola ya. Ayo kita main yuk. Kita main bola yuk. Nah, entah beli bola, entah kita udah punya bola, boleh dimainkan bersama. Tapi ingat, ini kegiatan 4 mata. Lalu, membuat project. Nah, project seperti apa? Kayak menanam, ya, atau memelihara ikan, atau membuat bangunan kecil, ya, tempat duduk lah, dari tembok dari batu bata, atau dari kayu-kayu bekas, atau dari banyak hal ya, membuat project intinya. Tergantung kita bisanya yang mana. Atau bisa belajar bareng-bareng dari YouTube dan dari mana aja ya. Lalu ikut bekerja. Nah, kalau misalnya aduh Anda nggak bisa karena Anda bekerja, misalnya bekerja oke, waktu berangkat kerja diajak kalau boleh. Kalau nggak boleh, misalnya dia menunggu. Nah, nanti pulang kerja kita ngelakuin ini ya, ini ya. Bisa dikasih sugesti seperti itu. Jadi buat yang bekerja seperti itu. Nah, buat yang punya usaha, diajak. Misalnya berjualan, diajak dia ke toko kita, diajak dia cara berjualan. Mereka akan dapatkan ilmu itu. Oh, begini cara berjualan. Oh, begini ya pengorbanannya. Oh, begini ya caranya. Nah, seperti itu. Jadi mereka akan mendapatkan pelajaran banyak dari hal itu. Selanjutnya adalah dengan ibu. Nah, dengan ibu lebih leluasa nih waktunya. Membuat makanan. Nah, ya membuat makanan enak banget nih bisa. Nah, kamu mau makan apa, Nak? Misalnya mau makan kue, Bu. Yuk kita buat bersama yuk. Ayo kita buat. Oh, Nak, kita ke pasar, Nak. Coba kita ini, kita ini. Ya. Nah, waktu ke pasar atau dalam perjalanan mencari-cari bahannya, bisa kita kulineran sama anak kita. Nah, yuk kita nyobain bubur sana, ada yang baru. Nah, cobain ini, ada yang baru. Nah, bisa seperti itu. Lalu, menata ruangan. Nah, nih kamar kamu nih. Atau, yuk kita bersih-bersih, bantuin ibu ya, nah yuk. Bersih-bersih ya, nata ruangan dia. Yang pertama paling enak nata kamar. Ya, misalnya tempat dia tidur. Nah, ini Nak, kamu udah lama nggak ninggalin. Coba yuk kita tata ulang biar kita gimana kamar kamu, biar suasana baru. Nah, seperti itu atau kita bereskan bersama. Nah, setelah membereskan itu kan capek ya, segala macam ya. Sambil kuenya udah jadi, makanan jadi, bisa dibuat sesi curhat. Gimana Nak kamu Nak selama sekolah? Pasti bahagia banget ya, banyak teman, ini segala macam, ilmunya luar biasa di sana. Kasih sesi curhat itu kasih motivasi-motivasi dan sugesti-sugesti bahagia gitu di pondok dan sugesti-sugesti bahwa ilmu itu sangat bermanfaat buat dia kelak ke depannya. Nah, setelah sama ibu dengan keluarga, saudaranya, bisa dengan olahraga, membuat proyek juga, terus bercerita tentang pengalaman. Jadi biarkan mereka, lepaskan mereka untuk bermain bersama supaya mereka ada kelekatan tadi. Nah, selanjutnya kegiatan bersama apa nih? Camping. Nah, camping itu memang luar biasa ya, membangun kerjasama dan lain-lain. Lalu berjalan-jalan. Jalan-jalan nggak perlu mahal, nggak perlu susah jauh-jauh. Bisa jalan banyak sekali ya. Apalagi kita bagian daerah Bogor, Jabodetabek ini udah sangat banyak sekali tempat berjalan-jalan ya. Bisa kita ke suatu tempat kita jalan ya. Kita di rumah, habis itu jalan bukan naik kendaraan jalanan. Di situ banyak banget yang bisa kita lakukan bersama-sama nanti. Lalu membuat project yang bareng nih, yang sama-sama semua nih apa? Misalnya kita membersihkan rumah atau mengecat rumah atau mengecat kamar anaknya bareng-bareng. Nah, kita cat bareng ya. Itu nggak mahal ya. Nggak mahal tapi bisa membuat anak itu ngerasa
Insya Allah diperhatikan sekali, seru-seruan di situ ya. Lalu membaca bersama. Nah, saat anak-anak nih ada jam murojaah ya, ada jam ini coba dibuat waktu bersama. Ayah bundanya siapkan waktu untuk murojaah dan membaca bersama ya. Lalu kuliner, kita nanti makan di sini ya. Oh, ada warung baru nih, ada restoran baru nih, ada resto keren nih, ada kopi baru nih. Nah, segala macam apapun itu ya, kulineran. Nah, itu untuk membuat kedekatan itu. Lalu menanam, nih seru juga ya, menanam. Jadi bisa banyak juga sekarang tempat-tempat wisata atau apapun itu menanam. Boleh di rumah juga. Atau bisa sekarang dengan media-media. Misalnya air di air ya, di pot-pot air, hidroponik, dan di polybag dan lain-lainnya. Menanam ini sangat luar biasa sekali dan ini akan menimbulkan kecerdasan yang baru lagi buat dia. Nah, selanjutnya paling mudah lagi berkunjung ke rumah saudara atau ke teman-teman orang tuanya ya. Nah, ini saling berkunjung. Nanti intinya nanti bisa juga buat bersosialisasi ya. Cara dia melihat, oh begini cara berteman, oh begini cara memuliakan orang dan lain-lain. Nah, selanjutnya ketiga adalah menanam kedekatan. Nah, ini menanam kedekatan ini krusial juga ya. Ini menerima emosi anak. Wah, ingat tadi ya, anak sudah jelas IQ-nya, kemampuannya di bawah kita. Jadi jangan salahkan dia misalnya dia mengekspresikan emosinya. Emosi sedih ya dan lain-lainnya. Coba kita akan bahas satu persatu. Nah, menerima emosi anak ya. Anak mengekspresikan emosinya yang akan mengarahkan perilakunya. Nah, ya. Hal yang perlu diingat, emosi yang diciptakan anak jangan sampai membuat amarah, ya. Jangan malah mereka ngelakuin sesuatu cemberut jadi amarah kita. Jangan. Ya. Kita jadi terpancing nih buat marah. Jangan. Ya. Malah kita marahin, kamu diem aja di rumah. Males banget, berarti ada yang salah nih sama kita. Berarti kita tidak menarik buat dia. Kamu main HP mulu. Loh, berarti dia nggak menarik nih dari kita nih. Sampai dia lebih memilih HP daripada kita. Kan gitu ya? Harusnya seperti itu. Harusnya kita yang mengacak. Kalau sampai anak kita lebih suka gadget daripada bermain bersama kita, berarti ada yang salah nih di diri kita. Ada yang salah nih di pendidikan kita. Ada yang salah nih dengan kelekatan kita dan anak kita. Kayak gitu. Ya. Nah, lalu ingatlah bahwa Andalah yang cukup dia percaya untuk dia meluapkan emosinya. Ya, untuk meluapkan emosinya seperti nangis, marah, ya. Jadi kita ibaratnya bernafas untuk itu. Jadi kita astagfirullahaladzim. Tenang dulu baru ngobrol sama anak. Akui saja semua perasaan itu dan berilah pengertian kepada anak. Iya, Nak. Kalau kita lagi nangis atau kita lagi marah, itu kesel banget di hati itu. Ada rasa sakit, ada rasa begini. Sabar ya, Nak. Abi juga kalau lagi nangis, lagi kesel seperti itu. Kamu pasti bisa ngelewatin kok. Abi yakin. Nah, contoh seperti itu bahasanya. Jangan nangis terus. Jadi anak cengeng banget, anak laki-laki. Wah, jangan seperti itu ya. Nanti dia bisa beda penanggapannya. Lalu manfaatnya menciptakan keamanan diri dia. Oh iya ya, Ana setiap ada apa-apa ada orang tua Ana. Ada apa-apa, ada ayah Ana nih selalu. Ada apa-apa, ada ibu Ana selalu. Ada apa-apa, lingkungan di luar misalnya dia lagi bermasalah, ada lingkungan di dalam keluarga yang baik sama Ana yang selalu menerima Ana apapun kondisi Ana. Nah, seperti itu ya. Sehingga dia dapat bergerak melalui emosi-emosi itu dan kembali berhubungan dengan dunia. Ya. Jadi benar-benar saat dia datang ke keluarga itu buat healing ya. Semua merilis stresnya dia. Ya. Nah, setelah itu dia akan merasa lebih santai, kooperatif dan lebih dekat dengan Anda. Masa kita tidak mau sih anak kita dekat dengan kita? Masa iya lebih rela anak kita dekat sama orang lain? Coba, di pondok anak-anak sangat disayang, diperhatikan sama ustadz-ustadznya.
Wah, luar biasa kalau ada anak yang hafalannya nggak target. Pada bingung status-statusnya. Harus gimana nih? Apa yang kita lakukan? Kalau ada anaknya yang begini, begitu, begini, tidak makan, kurang makan, atau segala macam, ustadz-ustadz itu akan berpikir, aduh gimana nih caranya? Aduh kasihan anak, aduh segala. Nah kalau kita di rumah, kalau sampai lebih sayang mereka daripada kita, ya lebih sayang ustadz-ustadznya daripada orang tuanya sendiri, lebih sayang guru-guru profesionalnya daripada guru-guru alamiahnya, itu ada yang salah berarti sama diri kita ya. Jadi kita harus perbaiki itu, ya harus perbaiki itu. Lalu selanjutnya mendengarkan tanpa menghakimi, ya. Usia anak biasanya masih didasari dengan emosi dan perasaan, ya, termasuk saat mereka sedang menghadapi suatu masalah, ya, menghadapi suatu masalah. Nah, beberapa caranya coba. Ketika anak bercerita dengan sedikit emosional, orang tua harus mendengarkan terlebih dahulu. Emosional tadi ingat ya, bukan marah saja, tapi ada nangis ya, dengan sedih, dengan cemberut dan lain-lain. Dengarkan aja dulu. Kalau cerita yang benar jangan sambil nangis. Wah, jangan ya. Dengerin dulu. Kamu mau menangis nak? Ya udah nangis dulu ya. Kalau mau cerita, ayo boleh Abi dengerin, Ibu dengerin. Yuk. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan langsung di judgment kalau dia itu kamu sih cengeng banget, kamu sih gampang banget baperan. Nah, jangan ya. Nah, lalu jangan menyela ucapannya. Apalagi sampai menghakiminya. Coba kita lagi ngomong ya, lagi ngomong di celah sama anak, seneng nggak? Begitu juga anak ternyata ya. Biarkan dia ngomong sepanjang-panjangnya sampai gitu nah, apalagi nah, masya Allah segala macam. Biar dia keluarin semua, merilis emosinya, merilis stresnya, dan merilis semua kreativitas pikiran dia. Ya, biar terlatih dia berbicara, melatih dia mengungkapkan pendapat dan lain-lain. Ya. Lalu berempati dengan apa yang dirasakannya. Ya, jadi saat dia merasakan sesuatu kita empati tuh. Insya Allah gitu ya nak. Terus gimana? Aduh, anak Abi hebat banget. Gitu nak. Kita berempati, merasakan, tahu kita anak kita itu kalau kita lagi mendengarkan dia. Ya, anak itu tahu kalau lagi mendengarkan dia. Nah, lalu memperhatikan ada bicara saat merespon cerita, ya. Kita harus bisa memainkan ada suara. Jangan ya, terus ya. Ya, oke. Ya. Ya udah, selesai ceritanya. Ya udah. Sekarang Abi ngomong. Nah, jangan gitu, ya. Ibu juga begitu, jangan nada suaranya jangan cepet dong ngomongnya, lama banget sih. Nah, jangan gitu juga ya. Jadi harus perhatikan nada suaranya. Aduh, sabar ya, Nak. Nah, kalau lagi kesel, ayo, Nak, coba ngomong apalagi, Nak, apalagi, Nak, coba, Nak. Nah, kan bisa ya, ada suara. Kita sama teman kita bisa baik banget, sama bos kita bisa baik banget, ya, sama orang lain, tetangga kita bisa baik banget, tapi kadang sama keluarga sendiri susah banget. Padahal kita diajarkan harus baik sama keluarga kita ya. Rasulullah itu orang yang paling baik sama keluarganya. Ya, seperti itu ya. Lalu menanyakan apa yang bisa mereka lakukan bersama untuk membuat perasaan lebih baik. Di akhir cerita biasanya bertanya kita, apa nak kira-kira yang bisa Abi bantu? Apa nak kira-kira yang bisa Ibu bantu? Biar kamu tenang. Apa nak? Ayo ceritakan. Nah, seperti itu. Nah, paling enak nih ya bercerita dengan anak-anak ini atau remaja ini itu di kamar mereka ya atau di tempat ternyaman mereka. Itu paling enak tuh berceritanya. Ana biasanya kalau konseling yang ke rumah ya, biasanya Ana akan konselingnya kalau remaja ini di kamarnya ya, atau di ruangan yang pojok-pojok rumah yang paling dia senangi. Biasanya seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini berhasil, Alhamdulillah berhasil. Karena kita dengan memuji apa kreativitas yang dilakukan di rumah kamarnya, apa barang-barang yang dia paling senang, apa baju yang paling dia senangi, contoh seperti itu. Nanti anak itu akan keluar semuanya ya. Jadi ayah bunda seperti itu.
Nah, kuncinya ialah tetap memberikan dukungan emosional. Ingat, dukungan emosional. Dengan mengatakan bahwa ayah dan bunda akan selalu ada untuk. Ya, jadi ingat, jangan sampai dia lebih percaya pada temannya. Ya, ini pasti, usianya pasti. Tapi usahakan kita itu dipercaya sama dia. Kita itu dipercaya. Ya, kita itu dipercaya. Karena kalau dia udah percaya sama kita, apapun yang dia lakukan akan berbicara sama kita dengan baik atau jujur, tidak ditutup-tutupin. Sebaliknya, kalau dia takut sama kita, dia akan membuat cerita-cerita hayalan atau cerita-cerita persona yang biar supaya orang tuanya tidak marah, atau cerita-cerita agar membahagiakan orang tuanya saja, atau cerita-cerita bohong yang supaya orang tuanya memuji dia, tidak memarahi dia, ya. Jadi berikan dukungan emosional. Apapun kondisi anak, apapun kondisi emosional anak, kita dukung, ya, berikan dukungan. Bukan dukungan itu membenarkan, ya, tapi mengarahkan, ya, dari sudut pandang anak saat mengalami emosi itu. Selanjutnya, hindari penggunaan gadget. Nah, ini yang sulit nih. Kita berharap sekali anak kita tidak main handphone, ya. Wah, jangan main handphone. Oh, kamu main handphone aja begini nanti hafalan kamu hilang. Sementara kita depan dia main handphone terus, lebih sulit sekali kayaknya menghilangkan handphonenya. Sepertinya seperti itu. Padahal anak itu kan butuh, ya. Nah, hubungan yang positif, ya, adalah hubungan yang dilakukan secara langsung. Ingat, menggunakan gadget saat berbicara dengan anak dan orang itu dapat menjadi hubungannya negatif, ya. Jadi tidak ada kedekatan, berbicara itu tidak dalam, ya, nggak deep gitu bicaranya, nggak benar-benar sampai tuntas atau sampai masalahnya itu enggak, ya. Nah, gangguan dalam menjalin kedekatan emosional adalah teknologi yang ada di sekitar seperti smartphone, ya. Apabila anak terpengaruh oleh teknologi, maka apa yang disampaikan oleh sekelilingnya tidak akan terdengar, apalagi tertanam dalam pikirannya. Ya, boro-boro didengar, ya. Namanya didengar aja enggak, apa gimana mau ditanam dalam pikirannya? Nggak akan mungkin bisa, ya. Jadi sayang sekali gitu, ayah bunda, kalau sampai kita waktu yang singkat ini bersama anak di rumah tidak kita manfaatkan dengan maksimal mungkin. Loh, tapi kan anak kerja dengan gadget anak jualan dengan gadget anak usaha dengan gadget anak. Gimana caranya? Bisa, pasti ada waktunya. Pasti ada waktunya. Atau bisa dijelaskan. Nah, lagi ngobrol benar-benar dilakukan. Oh, misalnya, oh, anak nggak bisa nih, bentar lagi ada ini, bentar lagi ada ini. Oke, cari waktu yang tepat supaya tidak waktu berbicara anak itu tidak terpotong. Lama-lama nanti anak selalu dipotong, males ngobrol. Bahkan dianggap, oh, mungkin handphone ini lebih berharga daripada anak. Atau apa sih enaknya main handphone? Nah, seperti itu. Bahkan pilihan misalnya lagi di jalan, wah, lagi dengerin radio misalnya, ceramah atau yang lainnya, wah, kita matikan aja. Karena lebih enak ngobrol. Misalnya di jalan, kita perhatiin jalan, itu ada apa ya? Sekarang ada bangunan baru, ya. Masya Allah ada ini. Tolnya sekarang begini. Masya Allah, ada bunyi-bunyi di mobil. Entah apapun itulah, bisa kita omongin sama anak, ya. Bahkan radio, ceramah pun matiin aja. Cerita, ngobrol. Mumpung nih waktunya nih, momennya cuma sebentar ini, manfaatin aja. Nanti anak-anak setelah lulus SMA, ya, kuliah jauh lagi mungkin dia, makin sulit tuh berbicara, makin sulit deh momen-momen seperti ini, ya. Ini cuma anak remaja itu momennya cuma rata-rata cuma 6 tahun, ya, 6 tahun 7 tahun gitu. Momen remaja mereka, keseruan mereka, kebandelan, kenakalan, dan perilaku-perilaku negatif atau positif mereka ini cuma 6 tahun 7 tahun ini. Ayo kita berikan waktu nih, bunda. Nanti mereka lulus sekolah, mereka pergi, atau mereka menikah, itu makin sulit loh. Sulit sekali. Ya, jadi ayo, gadget ini jangan sampai menghalangi kita, ya, Bunda. Baik. Tes selanjutnya, memberikan sentuhan fisik, ya, kontak fisik positif. Nah, secara sederhana yang bisa diberikan pada anak adalah pelukan, ya. Pelukan memang menjadi hal yang
mudah dilakukan setiap saat, apalagi dilakukan orang tua pada anak. Pelukan juga bisa diikuti dengan kontak fisik positif lainnya. Nah, kita belai rambutnya ya, waktu dia marah, waktu dia senang kita peluk, waktu dia cemberut atau dia lagi sendirian di kamar ngomong, kenapa nak, misalnya gitu ya, kenapa anak Abi gitu ya, bisa nepuk punggungnya, kita gosok bahunya, kita membuat kontak mata lalu tersenyum, Masya Allah anak Abi ini kenapa sih, coba ngobrol. Aduh Pak, anak-anak udah gede nggak bisa gitu. Nggak bisa kok, bisa emang begitu kok, bisa. Kita aja yang punya gengsi kepada anak. Dan itu akan menyesal sekali udah tua nanti kita membuat gengsi atau membuat batasan pada anak yang tidak ada alasannya itu, nanti waktu udah tua kita ingin diperhatikan anak, tapi batasan itu keburu ada. Akhirnya waktu tua kita, aduh anak-anak kok nggak sayang sama anak ya, aduh anak-anak kok begini ya sikapnya ke anak, aduh anak-anak kok begini ya ke anak ya. Nah itu nanti cerminan dari pola asuh saat remaja ini loh ya. Jadi jangan buat batasan-batasan yang nggak ada manfaatnya buat kita tua nanti juga ya. Selanjutnya adalah menanamkan nilai-nilai diri sesuai usia anak. Ingat ya, ayah harus bisa menanamkannya sesuai dengan usia anak nih. Jangan anaknya masih SMP ditanamkan terlalu tinggi, nggak sesuai. Nanti dia nggak selesai di yang harusnya sesuai anak-anak SMP, anak SMA sesuai, nanti malah dia yang ke yang lain. Ya, akhirnya yang ini dia nggak ngerti, yang fasenya dia nggak ngerti, malah dia ngertinya fase yang lain. Ya, jangan ya bunda ya. Ayah adalah seorang yang mampu membangun kepercayaan diri dan mental yang baik untuk anaknya. Jadi ingat, saat anak itu dapat nih laporan dari sekolah, anaknya kurang percaya diri, sering menyendiri, lalu susah bergaul, lalu bla 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 lain-lainnya, atau suka membuli atau suka dibully atau bla 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 itu ya, kita terima tuh. Berarti saatnya nih anak sebagai ayah harus membangun kepercayaan diri, membangun mentalnya menjadi orang-orang yang tangguh, anak yang tangguh. Nah, seperti itu ya. Lalu ibunya datang juga menanamkan rasa kasih sayang ya. Kasih sayang gimana caranya? Saling menyayangi ya. Gimana caranya sikap empati kepada orang? Oh iya, kalau ada orang yang nggak bisa makan di sekolah, harus apa? Atau uangnya hilang, harus apa yang kita lakukan? Contoh gitu ya. Nah, itu ibu juga menanamkan rasa kasih sayang dan empati. Ya, ingat, ini tugasnya ayah bunda. Bukan tugasnya ibu aja. Ayahnya, anak kan udah nyari uang capek. Udah, istri anaknya capek di rumah. Enggak. Nah, justru kalau mau cuti, nah sekarang saatnya cuti. Ya, ayah bunda, seperti itu. Benar-benar quality time di rumah. Habis-habisan tuh gimana caranya yang tadi sudah dijelaskan itu dilakukan di rumah minimal ya. Apa yang dibilang sama pondok, apa kegiatan di pondok diikuti dengan dikombinasi dengan kegiatan-kegiatan di rumah. Benar-benar quality time, habis-habisan deh. Gimana caranya buat anak. Ingat cuma 6 tahun nih. Habis itu wah mereka jauh sekali. Ya. Nah, selanjutnya persiapan diri kita menjadi orang tua. Persiapkan ya. Ingat menjadi orang tua yang membahagiakan mereka ya. Jangan menjadi orang tua yang mereka takut melihatnya ya. Mereka malah aduh nanti takut nanti ayah begini, aduh takut nanti dimarahin, aduh takut digini. Nah, jangan ya. Tapi membahagiakan mereka saat dekat kita. Ya tadi begini loh. Wah ya, itu menghindarkan dari banyak hal negatif yang terjadi sama mereka. Benar deh ya bunda. Banyak sekali pergaulan-pergaulan yang luar biasa rusaknya sekarang ya. Luar biasa banyaknya itu karena tidak dekatnya anak sama orang tua. Ya, kita ngerasa sayang nih. Kita ngerasa udah dekat. Oh, anak dekat banget. Tapi anak-anak tak begitu. Loh, lah. Coba diingat kata-kata ini. Menurut kita sayang sama anak kita.
Menurut kita udah habis-habisan sama anak. Tapi kata-kata itu, perasaan itu sampai nggak sama nggak yang dirasakan anak kita? Karena bahasa orang tua dan anak itu berbeda. Ya, sampai tidak tahu tidak anak itu. Jangan-jangan kita belikan ini, kita lakukan ini, tapi anak itu nggak tahu kok perasaan kita. Kita nggak pernah ngomong, aduh sayang banget nih Abi sama kamu itu, aduh kebanggaan Abi. Pernah nggak ngomong gitu? Atau banyak hal, ya tahu nggak anak itu sebenarnya, ya. Nah kita harus bisa membahagiakan dia. Lalu jadikan libur kali ini salah satu yang terbaik, ya. Harus setiap momen bersama anak itu jadikan yang terbaik, ya. Jadikan yang terbaik mumpung, ayah bunda. Mumpung mereka libur, mumpung mereka bisa berdekatan dengan kita, mumpung mereka bisa, jangan udah baru sehari udah berantem, udah marah-marahan, jangan ya. Lalu perbaiki kelekatan antara ayah, ibu, anak dan saudara. Nah, karena jarang dia bertemu dengan saudaranya, coba dibuat kelekatan. Jarang dia bertemu dengan kita, buat kelekatan yang benar-benar lekat dengan kegiatan-kegiatan yang tadi udah disampaikan. Lalu tanamkan adab dan akhlak yang baik pada mereka. Bagaimana adab sama teman, ya. Tidak perlu, nak sini belajar adab sama teman begini, akhlak yang baik begini, bla bla bla, tidak. Tapi contoh, ya. Anak-anak remaja ini sering banget mencontoh. Contohnya nggak percaya, mereka ngelihat apa-apa di media sosial lalu dia contoh pada dirinya. Padahal nggak cocok, misalnya belahan rambut atau gaya baju, nggak cocok sama dia. Tapi karena dia cuma mencontoh, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak ini memang suka kali mencontoh. Jadi coba tanamkan adab akhlak ini dengan contoh. Bagaimana ayah menyayangi ibunya. Bagaimana ibu menghormati ayahnya dan menyayanginya. Bagaimana sikap kepada orang lain. Misalnya paket datangnya, aduh mas, makasih mas, ya terima kasih paketnya udah baik. Contoh seperti itu selama anak di rumah aja minimal, ya dicontohkan seperti itu ya. Lalu tumbuhkan kecintaan kepada keluarga dan pandangan hidup ke depan yang baik ya. Jadi kita buat dia itu cinta sama keluarga bagaimana. Ingat dicontohkan supaya kita dihormati sama anak kita, supaya kita disayang sama anak kita. Yuk kita contohkan bagaimana kita sayangi orang tua kita. Ajak dia kita kunjungan ke orang tua kita. Ajak di depan anak itu kita peluk ayah kita cium ayah kita dan lain-lainnya ya. Jadi dicontohkan. Contohkan ya. Jangan kita, kamu itu harus sayang sama Abi itu udah capek cari duit. Kamu itu harus sayang sama bunda, kamu itu dikandung sama bunda udah 9 bulan bla 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 segala macam. Kalau dia balikin, ya udah masukin lagi aja aku ke perutnya. Gimana? Selesai kan? Nah, padahal kita mengharapkan dia satu ya. Seperti itu ayah bunda ya. Baik, itu aja mungkin. Barakallahu fiik. Kita perhatikan dulu kesiapan anaknya. Ya, misalnya sudah tidak capai lagi atau dia sudah udah refresh di rumah, ya. Dia kan waktu pulang ini membutuhkan yang namanya suasana baru dan lainnya ya. Jadi tunggu, misalnya sudah jalan, sudah melakukan sesuatu sama anak, baru diomongkan, gitu ya. Bisa hari itu juga kalau anak itu udah siap, atau besoknya. Lebih baik lagi besok paginya ya, ngobrol. Bangun kedekatan tadi itu baru disampaikan. Nah, seperti itu. Nah, nanti kan ditanya itu biasanya di mobil atau di pas jemput. Abi, Umi, mana HP Ana? Gitu ya. Bilang gitu ya, pasti kejadiannya gitu ya mungkin ya. Nah, kita pintar. HP-nya jangan dibawa. Ada dong di rumah, udah disiapin di rumah. Nanti kan kamu kalau mau main HP silahkan di rumah. Contoh seperti itu. Kita jangan serta-merta, kamu HP terus yang ditanyain. Nah, jangan kayak gitu. Ya, tapi ada di rumah gitu ya. Nah, buatlah kegiatan itu dulu. Berarti sebelum pulang ke rumah itu buat kegiatan. Udah aku mau pulang, aku mau lihat handphone aku misalnya gitu kan. Berarti ada yang salah nih. Nak, coba yuk kita ke sini ya. Ada yang baru nih di sini, coba kita lihat ke sana yuk. Ada baru dibangun nih. Itu di dekat
Yasmin misalnya, atau ada tuh dibangun baru dekat ini, yuk coba kita lihat dulu yuk, atau bentar yuk kita ke makan dulu di mana kayak gitu ya, atau yang lainnya ya. Ini kan karena udah terlanjur anak diberi handphone ya, terlanjur udah terjadi ya, jadi kita harus bisa menyikapinya. Oke, ya udah, kita pelan-pelan handphonenya tapi taruh di rumah seperti itu, jangan dibawa. Bi, mana Umi handphone aku? Ntar aja, napa sih nak, itu ada di tas Umi tapi nantilah. Jangan, biarin aja, taruh di rumah dulu ya, sambil kita jelasin, sambil tadi lakuin tuh pelukan saya, dilihat nanti sama anak, loh Abiana kok berubah ya, waktu di jalan nyetir nggak sambil main handphone, ngobrol nggak sambil main handphone ya. Jadi dia juga, anak bisa ngelihat, kok beda ya sekarang ya, ngobrol terus, kok beda ya sekarang ya, seru banget orang tua anak, ngomongin ini itu nyambung. Nah ya, seperti itu ya. Jadi handphone itu taruh aja di rumah, biar kita jalan dulu, nak sebelum pulang ke sini ya, sebelum pulang gini ya, apa segala macam yang kita lakukan, apa yang kita bisa, seperti itu Ustaz. Coba satu-satu ya, nanti anu lupa takutnya. Tadi yang pertama adalah usianya ya. Usianya itu antara 12 sampai yang terbaru adalah sampai 20 atau 21 ya. Tapi kalau yang dulu adalah sampai 18. Nah, ya. Jadi karena banyak pengaruh sekarang fase remaja makin lama ya. Nah, biasanya kalau di Islam diawali dengan akhir balik ya, atau yang perempuan itu biasanya dapat awal haid ya. Nah, itu remaja awal. Remaja awal berarti dia akan mengalami yang tadi tuh, kebingungan-kebingungan di awal tuh. Aduh, kenapa berdarah? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ya, aduh, anak malu numbuh dada anak. Kalau di akhwat begitu. Kalau di laki-laki, aduh, kok ada bulunya di sedikit. Nah, seperti itu ya. Itu akan menimbulkan kebingungan-kebingungan di fase remaja. Ya. Nah, itu remaja ya. Lalu selanjutnya nanti mereka masuk ke remaja akhir ya. Remaja akhir bingung dia. Nanti biasanya anak-anak SMA nih, aduh anak jadi apa ya? Anak bingung. Bingung anak mau jadi apa? Abi anak pengennya anak jadi ustadz. Ibu anak pengennya anak jadi dokter. Aduh anak jadi apa ya? Aduh, nah kebingungan nanti nih di remaja akhir biasanya ya. Nah, belum lagi diomongin temennya. Ih, kamu gendut banget. Ih, kamu begini. Ih, kamu begitu. Nah, itu di remaja-remaja akhir tuh sangat pengaruh juga seperti itu. Ya, nah, itu remaja tuh. Yang kedua tadi apa Ustaz? Afwan, Nana lupa. Yang kedua sebentar. Yang disebut menasehati dengan intervensi itu contohnya seperti apa? Ya, menasehati dengan intervensi tadi sudah disebutkan ya. Kalau kita dengar dulu kenapa dia melakukannya. Misalnya dia ngelakuin di kamar aja. Ya, di kamar aja. Nah, ini biasanya orang tua marah kan, kesel kan. Kamu liburan bukannya main sama adik kamu. Kamu liburan males banget. Di kamar aja. Nah, seperti itu ya biasanya. Nah, itu jangan seperti itu intervensi. Coba kamu begini. Nah, itu intervensi. Harus begini, harus begini. Nah, intervensi. Datangin dia di kamar. Kenapa, Nak? Kok di kamar aja? Yuk, begini yuk. Atau apa yang mau kita lakukan? Kenapa sih kamu di sana di kamar? Aku main handphone aja, Mi. Males aku di ini. Mumpung di rumah liburan aku main handphone. Wah, emang seru banget handphonenya ya? Nah, mau nggak mau kita deketin dia. Aku lagi main Mobile Legend nih. Mobile Legend tuh seperti apa sih? Nah, mau nggak mau kita harus deketin. Tidak, jangan main handphone aja nanti begini. Jangan. Dia nggak akan ngerti itu. Tapi deketin. Coba lihat. Oh, kayak gitu. Tapi sayangnya itu dunia nggak nyata ya. Coba kita main yang nyata kayak gitu yuk. Apa? Misalnya, Bi, yuk kita bikin perang-perangan di rumah. Atau yuk kita bikin apa? Yang sesuatu yang nyata. Nah ya, jadi itu tidak intervensi ya. Tidak intervensi menasehatinya. Tidak langsung ngejudgment. Kalau itu salah, kalau itu tidak benar. Nah, tidak bisa begitu. Ya. Lalu selanjutnya
penentuan kegiatan saat libur dengan ayah dan siswa akhwat perempuan seperti apa. Nah, dengan akhwat ini bisa yang paling gampang adalah lihat-lihat baju pertama. Ya, lihat-lihat baju. Dia seneng banget nih kalau akhwat nih, ya, baju. Lalu apalagi? Ya, menimbulkan kewanitaan-kewanitaannya dia apa misalnya? Beli aksesoris misalnya, dia seneng banget tuh. Atau sabun yang paling gampang nih, ya, beli sabun yuk kamu pakai sabun apa sih, beli sama Abi dong, Abi pengen tahu kalau perempuan itu sabunnya kayak apa sih, biasanya pakai apa aja sih. Nah, contoh itu. Lalu apa lagi? Nah, Abi bacaannya kayaknya kurang deh ini, ya, coba dong apa koreksi ya, bacaan Abi ini udah bener belum ya. Pura-pura aja padahal kita udah wah luar biasa, mungkin kita ustadz atau mungkin kita udah pengajar, penghafal Quran segala macam, tapi sama anak kita turunkan itu semua. Ya, Rasulullah itu menundukkan badannya, dia turun ke bawah untuk memeluk anak. Bayangkan, itu Rasulullah, apalagi kita. Ya, apalagi kita sama anak sendiri, ya. Nah, kita kayak gitu kegiatan. Jadi jangan sampai anak itu tidak tahu. Terus, nah, udah dekat nih, udah ngelakuin nih, atau menanam, ya, menanam. Nah, udah dekat nih, udah pas di rasa di kesukaannya dia dapat nih. Wah, Abi begini, kan kelihatan tuh ya mukanya ya. Mukanya pasti kelihatan ya. Terus auranya, terus ada perasaan-perasaan dia pasti terpancar dari mata, dari mimik, dari gestur, itu kelihatan semua. Nah, di saat itulah masuk. Aduh, nah, bahagia banget Abi punya anak seperti kamu. Wih, bahagia banget. Abi peluk ya. Misalnya, apaan sih Abi, malu udah gede dipeluk-peluk gini. Nggak apa-apa, nak. Mumpung Abi masih hidup. Wah, nanti tersentuh dia. Iya juga ya, mumpung Abi masih hidup. Astagfirullahaladzim. Ya udah dia, iya udah Abi, iya. Nah, pura-pura begitu padahal dia tersentuh. Bilang aja seperti itu. Ya, mumpung Abi masih hidup, nak, pengen banget nyayangin anak perempuan Abi. Wah, dia tersentuh itu, Ibunda. Tapi ingat, lagi saat dia kondisi psikologisnya, mentalnya siap. Tadi ya, diajak berkegiatan ini, itu, ini. Oke. Tep, mungkin itu ya yang bisa Anda jawab, insya Allah. Ya, tadi Ustadz sudah menjawab sebenarnya. Kenapa mereka ke ruang BK lebih bisa terbuka? Atau kenapa waktu Ana misalnya datang konseling ke rumah lebih bisa cerita? Ini ada klien-klien Ana nggak pernah ngomong sama anaknya. Kalau nggak hanya menyuruh makan, menyuruh ini, karena anaknya itu tidak bisa diajak ngomong. Nah, waktu Ana datang ke rumahnya, 3 jam kami di kamar berbicara, sampai orang tuanya ngintip-ngintip. Ih, ada apa? Ih, Kak Brian ngapain tuh sama anak-anak? Aduh, bagaimana itu? Sampai kayak gitu anak laki-lakinya. Sampai bingung orang tuanya. 3 jam kita bisa betah ngobrol, anak itu bisa ngobrol, semua dirilis, stresnya apa, masalahnya. Nah, apa yang Anda lakukan? Apa yang kami lakukan di BK? Yaitu memberikan kepercayaan, tidak intervensi. Tidak yang namanya, kamu harus gini, kamu harus, enggak. Tapi kita biarkan dia bercerita. Kenapa anak jadi pendiam? Karena mungkin kesalahan kita di waktu-waktu lalu bahwa kita sering intervensi nih. Ya, waktu dia cerita potong. Ya, waktu dia cerita bla 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 bla. Bentar. Ada telepon dari orang teman Nabi. Bentar, ada pelanggan. Bentar ada ini. Bentar. Udah nanti kita lanjutin lagi ceritanya setelah ini. Jangan. Ya kan? Jangan. Coba. Nah, akhirnya dia apa? Percuma anak ngomong sama Abi, percuma Ana ngomong sama Bunda, Ana pasti nanti nggak didengar, pasti nanti Ana disalahin, pasti Ana digini. Itu. Nah, tapi apa udah telat buat membenarin itu semua? Enggak telat. Selama kita masih hidup tuh nggak telat. Ya. Oke, gimana caranya? Datangin dia. Nah, maaf ya, Abi dulu galak banget ya sama kamu. Nah, maaf ya, ibu cerewet banget sama kamu. Ingat satu-satu. Jangan dua-duanya ngomong gitu aneh nanti. Ya, satu-satu datangin anak. Maaf ya. Aduh, Abi dulu karena Abi mungkin taunya cuma begitu ya ngurus anak. Taunya emosi yang Abi dapatkan itu dari dulu karena Abi mungkin digitukan juga, tapi insya Allah Abi pengen sekali berubah. Nah,
maafin Abi ya, kalau pernah galak sama kamu, pernah salah sama kamu, maafin Abi ya. Boleh Abi peluk kamu ya nak ya. Abi sayang banget sama kamu. Wah, itu anak bakal bakal meleleh tuh. Mulai tuh gunung esnya itu mulai meleleh tuh dikit-dikit dikit-dikit setiap hari kamu setiap kali kita pelan-pelan kita lelehin kebekuan itu lama-lama pasti cair. Kita biasanya konselor nih pasti baru kenal nih sama orang. Tapi orang itu bisa kayak gitu karena apa? Karena nggak ada luka. Karena nggak ada luka yang kami ciptakan sama mereka. Karena nggak ada batasan yang kami ciptakan sama mereka. Kayak gitu. Batasan yang tidak perlu tadi itu. Anak harus berwibawa depan anak-anak. Kalau anak itu ayahnya. Lah, justru karena ayahnya, justru karena ibunya, anak itu harus terbuka. Anak itu harus saling menyayangi. Ya, seperti itu. Ya, jadi anak pendiam itu bisa nggak? Bisa. Kita luluhkan dulu itu gunung esnya, kita selesaikan pelan-pelan. Kita minta maaf, jangan malu minta maaf sama anak. Jangan malu kalau anak itu, kalau kita ngelakuin salah, atau kita tidak punya uang untuk jalan-jalan, ngomong, nah maaf ya, Abi tidak ada uang nih buat kita liburan. Gimana kalau kita isi liburannya sama ini, sama itu, sama ini? Bisa. Ngomong, ya. Nah, seperti itu. Itu Ustadz, mungkin Ustadz dari Ana. Masya Allah. Ya, syukran jazakallah khair Brian atas jawaban-jawabannya. Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaannya ya. Cuman karena sayang sekali waktu juga sudah cukup. Izin bertanya Ustadz. Oh, ya. Oke. Satu lagi mungkin ya dari siapa ini? Afwan? Ummu siapa? Dengan ummu siapa? Ummu Kaila 7E. Fadol? Ummu Kaila Ustadz 7E. Oh, Ummu Kaila 7E. Oke. Ya. Oke, Tafadhol Ummu. Ya, alhamdulillah Ustadz Brilian, ilmunya bermanfaat banget dari awal sampai akhir semuanya untuk kami orang tua. Yang pertama, nanti kan hari Kamis itu ada kajian untuk anak-anak juga Ustadz ya. Saya berharap banget kalau bisa Ustadz Brilian juga yang mengisinya, memberikan aspek-aspek yang apa aja yang memang anak-anak harus lakukan pada saat liburan nanti, mengisinya. Kalau tadi kan aspek kita sebagai orang tua ya Ustadz ya, anak-anak mungkin bisa lebih mendengar, lebih menerima kalau dari segi Ustadz yang berbicara, apa yang mereka lakukan nanti di rumah, begitu Ustadz. Kemudian yang kedua, ini tidak menutup kemungkinan sama sekali pengaruh gadget, terutama pengaruh musik, artis-artis Korea, itu sudah sangat mempengaruhi anak-anak kami ya Ustadz ya. Alhamdulillah kan dengan mereka di pondok selama beberapa bulan ini, mereka tidak terpengaruh dari gadget yang selama ini mereka lihat Ustadz ya. Walaupun alhamdulillah anak saya belum memiliki gadget sendiri, tapi sesekali pasti meminjam HP orang tuanya, dan dari situ saja sudah bisa mengakses segalanya. Nah, mungkin nanti pada saat kajian di sana bisa ditanamkan kepada anak-anak bahwa apa yang selama ini mereka idolakan, mulai dari musik, artis Korea, mulai dari tingkah laku perilaku mereka itu adalah salah. Jadi pada saat mereka pulang, mereka sadar. Pada saat mereka melihat handphone, gadget, tidak hal-hal itu lagi yang mereka lihat. Mungkin bisa lebih hal-hal yang bermanfaat nanti yang akhirnya mereka lihat. Jadi yang selama ini sebelum masuk pondok mereka lihat hal yang begini, oh ternyata memang salah. Yang mereka idolakan itu adalah salah. Artis-artis yang nantinya memang orang-orang kafir itulah yang akan mengajak mereka ke jalan yang sesat. Selama ini kami orang tua pasti memberikan masukan ya Ustadz ya, tapi kan namanya anak-anak kadang-kadang lebih mendengar kalau gurunya yang berbicara, lebih masuk gitu Ustadz. Jadi bagaimana mereka nanti di rumah ini bisa membatasi hal-hal apa yang mereka lihat di gadget yang sudah pernah mereka lihat hal itu tidak bermanfaat, bisa tidak mereka lihat lagi begitu Ustadz. Kurang lebihnya seperti itu. Syukron. Dulu nih. Penting jawabannya. Ya. Bisa enggak? Kepada Pak Brian, bisa langsung dijawab saja. Bisa enggak katanya? Hal-hal yang buruk di luar itu nggak kumat lagi. Kan kalau dia udah pernah ngeliat dulu tuh gadget-gadget, TikTok. Terus kesulitan udah bagus. Pas datang nagih lagi kan dia. Baik. Baik. Pak Brian, silakan. Ya, sedikit itu tentang itu ya.
Itu emang ada treatment khusus ya buat itu. Jadi memang itu sedang menjadi masalah bersama ya. Nah, mungkin insya Allah guru-guru pelan-pelan akan siap dengan itu dan akan diberikan juga ya insya Allah pembekalan buat anak-anak juga ya, buat menangkis itu semua. Tapi emang sangat sulit ya kalau mereka melihat gadget ya, gitu ya. Tapi bisa kita arahkan. Arahkannya begini. Tadi setelah mereka misalnya tadi ya main Mobile Legend, tadi kan sudah diinfokan. Nah sekarang mereka misalnya TikTokan, misal ya TikTokan. Coba kasih berita-berita tentang, kita pura-pura aja baca di depan dia. Wah, Masya Allah, gara-gara TikTok anak ini begini. Coba di Kak, ini Bang, ini. Itu Kenapa ini ya kok bisa begini? Nah, contoh misalnya gitu. Diajak berpikir anaknya. Sampai dia yang penting itu ayah bunda ingat, yang penting itu adalah kesadaran dirinya. Yang mau ngelamar ke sana Bu, yang belagu itu ini ya. Oh iya. Mana lewat? Apa? Ya, yang penting itu adalah kesadaran dirinya ayah bunda. Ya, kesadaran dirinya. Bukan ya, kesadaran dirinya. Bagaimana kita menasehati itu bukan intervensi tadi. Jangan main-main TikTok, jangan main ini, nggak bisa. Tapi kesadaran dirinya bahwa Ana malu kalau main TikTok. Ada contoh kasus nih anak ya, ada ke Ana. Akhirnya dia sampai sekarang tidak main TikTok lagi. Karena Ana sampaikan tuh, bagaimana? Contoh misalnya, antum kan mau jadi misalnya apa? Jadi dokter ya. Kalau misalnya nanti jadi dokter, dokternya hebat, terkenal, tiba-tiba ada gambar TikTok antum waktu kecil atau waktu remaja, dan itu membuat jelek reputasi antum gimana? Nah, Anda contoh seperti itu. Coba, yuk. Saat itu antum dapat begitu. Contoh, antum dapat foto-foto waktu kecil. Kadang-kadang antum malu kan dengan foto-foto waktu masih begini. Nah, kesadaran itu ditumbuhkan. Saat kesadaran ditumbuhkan, udah dia sendiri punya yang namanya benteng, punya benteng. Nah, kayak gitu ya Bunda ya. Jadi kesadaran itu tumbuhkan. Nanti mungkin ustadz-ustadz di Bintang Pelajar pasti akan memberikan nasihat-nasihat sebelum pulang itu nanti. Mungkin itu ya Bunda. Afan Ustadz, bagaimana dengan pengaruh-pengaruh Korea artis-artis yang selama ini sudah terlanjur menjadi idola anak-anak remaja khususnya akhwat Ustadz? Itu kan nggak menutup kemungkinan ya Ustadz ya. Kita selalu di rumah selalu share, selalu kasih masukan, itu nggak bagus nah, mereka itu orang kafir, mereka gini, pelan-pelan itu selalu. Nah bagaimana itu Ustadz? Nah tadi itu kita lihat dulu. Misalnya idolanya siapa nih? Ya kan? Oh, ini anak sukanya sama si ini ya. Jadi kita harus tahu dulu emang. Kita harus masuk melalui masalah gitu. Kita harus masuk melalui masalah dia. Misalnya dia idolanya si ini, datangin. Kita si ini. Kita cari tahu tuh info tentang itu, tentang si orang itu, kenapa disukain, kenapa begini. Nah, cari tahu. Nak, ternyata aslinya mukanya begini. Apalagi Korea gampang banget ya, karena mereka rata-rata operasi plastik ya. Jadi bisa kita aslinya begini, kasihan banget ya nak ya. Ternyata dia nggak percaya diri. Insya Allah cantikan anak bunda dong kemana-mana, berarti begini. Nah berarti semuanya bohong gitu. Sebentar. Ya, seperti itu ya. Jadi mungkin tahu semuanya bohong ternyata selama ini kan gitu ya. Nah akhirnya nanti dia akan, ternyata nggak cantik. Dia kan mengidolakan karena ada sesuatu kesempurnaan, ada sesuatu yang misalnya contoh ya film-film Korea ya, yang anak teliti anak-anaknya itu karena mereka mengharapkan suatu kesempurnaan seperti itu. Contoh laki-laki yang tampan kesannya ya, cerita yang romantis kesannya ya, lalu perempuan yang sangat perfect, mukanya cantik, begini, begitu, terus ada kesamaan mungkin di dirinya, dulu Ana dibully, akhirnya Ana begini, makanya kita harus tahu tuh masalah-masalah dia, dan kita harus tahu kenapa dia suka sama itu, akhirnya dia bisa menceritakan, akhirnya dia bisa
terbuka sama kita. Kalau udah terbuka, sudah pasti otomatis deh. Otomatis tidak akan ada terjadi seperti itu lagi. Nah, ingat, ini emang cobaan buat kita pelan-pelan. Pelan-pelan ayah bunda. Pelan-pelan. Sabar. Supaya dia bisa hilang dari pengaruh ini ya. Karena ini emang benar-benar sulit ya. Ibaratnya ini kayak narkoba ya. Jadi ada hormon endorfinnya yang keluar, hormon kebahagiaan yang keluar kalau dia melihat sosok-sosok Korea dan lain-lain. Ya bunda, mungkin nanti insya Allah Ustadz-ustadznya juga akan memberitahukan tentang itu. Ya, saya berharap nanti pada saat kajian di sana diselipkan sedikit mengenai itu, Ustadz ya. Insya Allah. Syukron. Insya Allah. Afwan. Oke. Ya, syukran Pak Brian atas jawabannya. Oke, mudah-mudahan semua yang pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah nanti kita save, kita simpan, nanti insya Allah kita akan coba jawab ya. Dan rekan ini pun insya Allah nanti kita akan upload di YouTube BPIBS insya Allah. Oke, karena keterbatasan waktu, mohon maaf sekali lagi pada Abu Mumu semua yang sudah memberikan pertanyaan, menyampaikan pertanyaannya, dan belum bisa kita jawab semuanya. Kita cukupkan sampai di sini saja. Syukur jazakallah khair kepada Pak Brian yang sudah menyampaikan materinya, dan kepada Abu Mumu yang sudah hadir pada kajian kali ini. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.